Dan ini ada beberapa fenomena juga saat belakangan ada fenomena yang dinamakan dengan jilbab yang tertukar. Maksudnya di sini adalah jadi sekarang itu sudah masuk periode baru anak-anak mulai masuk sekolah Ustaz. Di mana mulai banyak kelihatan ibu-ibu ataupun emak-emak yang mulai nganter anak mereka, anak-anak perempuan mereka ke sekolah. Jadi anak-anak mereka ini rapi dan juga pakai jilbab, menggunakan rok panjang dan juga berpakaian sopan. Sementara orang tua ataupun emak-emak yang nganternya itu tidak menggunakan jilbab, bahkan kadang berpakaian baju pendek. Bagaimana menurut antum tentang hal seperti ini Ustaz? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah al-musta'an. Harusnya kan sang ibu lebih mencontoh, ya, menjadi contoh dan suri teladan buat anaknya ya. Walaupun ini sudah tanda-tanda kebaikan, di mana sang ibu tergerak untuk memasukkan anaknya ke sekolah Islam dan menggunakan busana muslim. Tapi itu tidak cukup. Harusnya memang dia pun menjadi contoh untuk itu ya. Dan tidak perlu mengatakan, ini saya sering dengar ya, dari beberapa ibu-ibu pengajian, ada teman saya Ustaz mau pakai jilbab, tapi dia bilang ya tunggulah nanti kapan hatinya tergerak. Ya kalau malaikat maut lebih dulu datang menyebut nyawanya sebelum tergerak hatinya gimana gitu kan. Jadi harusnya dia setiap ada bisikan dan sentuhan sedikit saya dalam hati, kita harus meraih hidayah itu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mungkin menurunkan tangan dari langit untuk menarik kita beribadah atau menahan kita dari maksiat. Tapi Allah memberikan kepada kita sentuhan-sentuhan yang dinamakan dengan hidayah. Kayak kita dengar azan tersentuh untuk sholat, kita tiba-tiba lihat fenomena alam, terus kita mengingat kematian atau takut kepada Allah, itu semua sentuhan-sentuhan hidayah. Atau kita melihat Ka'bah, kita terharu misalnya, atau kita baca Quran, atau kita majelis ilmu, kita merasa ada sesuatu yang kita rasa tenang dalam hati kita, itu semua hidayah yang harusnya kita jaga gitu ya. Ini sayang sekali. Saya juga pernah menemukan ada satu kejadian yang unik gitu ya. Kebetulan terjadi di rumah saya. Ini cerita mungkin 15 tahun yang lalu. Waktu masih tahun-tahun pertama kami masuk ke Jakarta, saya isi pengajian cukup jauh. Saya lupa di daerah mana, tapi di luar Jakarta, rutin gitu ya. Sepekan sekali saya ke sana, 1 jam 15 menit ke sana, pulang pergi jadi 2 jam lebih. Intinya saya pernah membawa buku pesanan pengajian. Satu waktu ada ketua panitianya itu ingin mengantar uang buku itu. Kemudian dia pun menemukan alamat kami lalu datang gitu. Tapi tiba-tiba saya lagi dalam rumah mempersiapkan pengajian untuk keluar dari rumah sekitar 9:30 pagi. Ada satu ibu datang terus disambut sama istri saya. Terus istri saya masuk ke dalam, dia bilang ini ada ibu datang cari, tapi sepertinya agak unik gitu. Saya bilang kenapa? Karena dia pakai rok pendek, nggak pakai hijab, jelas sudah nggak pakai hijab, kalau pakai rok pendek pakainya terbuka. Tapi dia ngaku ibu pengajian dan katanya mau ketemu sama Ustadz. Ya udah coba temuin dulu deh, tanya kalau gitu. Ditanya, katanya dia memang mau ketemu. Ya udah, kamu duduk di situ, saya juga di situ, kita ngobrol. Nanti saya menghadap di arah dinding, tidak harus nanti kamu yang melayani dia ngomong, nanti saya tanya kenapa. Begitu saya duduk, saya membelakangi beliau, dia sama menghadap sama istri saya, terus saya tanya ada apa bu? Terus dia bilang mungkin Ustadz tidak kenal saya, tapi saya ibu fulan. Ternyata ini ketua majelis taklimnya, ya, yang rutin saya isi. Dan saya kalau ke sana jilbabnya syar'i banget itu, ya. Karena saya tidak kenal, karena memang sudah tidak berhijab gitu ya. Terus langsung dia bilang mungkin Ustadz kaget, tapi memang begini pakaian saya sebenarnya. Saya doakan Ustadz supaya saya dapat hidayah. Nah, terus bertahun-tahun ini jadi panitia pengajian itu belum sinyal hidayah tuh. Mau tunggu apa gitu ya. Tapi ini terjadi betul sendiri. Dia kebetulan bawa uang. Terus saya bilang, oke, ibu mau apa? Ibu mau antar uang buku, silakan kasih ke istri saya saja. Lalu saya tinggal gitu ya. Tapi itu terjadi sebagai contoh. Ini sayang sekali. Ada juga orang kadang-kadang jilbabnya musiman. Pergi haji atau umroh pakai jilbab. Tiba di bandara Jakarta buka lagi. Seakan-akan jilbab itu hanya untuk di Mekah sama Madinah. Sayang sekali. Allah sudah sampaikan kakinya di 2 kota suci. Dia sujud kepada Tuhannya Allah SWT di sana. Dia lihat kaum muslimin dengan fenomena hijab dan pakaian syar'inya. Kemudian dia juga tidak tersentuh. Pulang masih juga kembali buka hijab. Ini luar biasa. Dan pertanyaan sederhana bagi orang-orang yang masih belum mau berhijab ini. Apa halangannya? Apa sebenarnya halangannya? Orang menggunakan kain di kepala itu sesuatu yang sangat indah dan bagus, rapi, gitu kan? Tertutup, terjaga rapi, dan keliru kalau ada yang menganggap orang, oh kalau saya berhijab saya kurang cantik atau nanti tidak ada yang mau menikah dengan saya. Ini semua mau menikah sama orang berjilbab. Hah?
Iya kan? Monogami atau poligami? Tawa lebar betul, Masya Allah. Iya, orang-orang di Mesir kan carinya wanita berjilbab kan? Kan tidak mungkin cari yang tidak berhijab. Dan sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak pakai hijab syar'i atau hijab sebenarnya. Ya semoga Allah kasih hidayah. Kalau saran dari kami tentunya dia harusnya menjadi suri tauladan buat anaknya. Ya. Dia pakai jilbab dan dia mengubah sudah sekarang polanya menjadi muslimah yang baik. Mumpung juga anaknya masuk ke sekolah Islam ya dia tunggangi keadaan itu justru untuk memperdalam iman juga. Dia bisa bersama komunitas wali-wali murid di sekolah itu. Dia bisa ikut kajian-kajian yang ada misalnya. Dia bisa konsultasi sama ustadz atau pakar agama yang ada di sekolah itu misalnya. Itu kan semua sangat membantu. Ya, semoga Allah perbaiki keadaan